Bismillahirrahmanirrahim. Husain, 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin wasiya Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Fatimah binta Rasulillah sayyidatu nisa'il alamin. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'ul khalaiki ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap menghadiri majelis duka, majelis azza Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain alaihissalam. Salam dan salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik duka dan azza. Majlis duka dan azza ini adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, di mana mereka tentunya di dalam kesedihan yang dalam terhadap apa yang menimpa Imam Husain alaihi salam. Hari ke-8 Muharram dalam perjalanan Karbala memiliki makna mendalam dalam sejarah dan jiwa. Hari ini dikenal juga sebagai Yaum At-Tarwiyah, di mana sejarah meriwayatkan bahwa pada malam atau hari ini pasukan Umar ibnu Sa'ad menerima surat dari Ubaidillah ibnu Ziyad yang isinya semakin keras agar Imam Husain alaihissalam dipaksa membayat Yazid atau diperangi. Dalam kajian falsafah sejarah Ahlul Bait, hari ke-8 menjadi hari intensifikasi tekanan, ultimatum, dan ujian ruhani. Mari kita kaji peristiwa hari ke-8 ini dari 3 sudut, yaitu sejarah, falsafah, dan irfani. Pertama, aspek sejarah, ultimatum zalim. Pada hari ke-8 Muharram
pasukan musuh mengencangkan kepungan terhadap kemah-kemah Imam Husain alaihissalam. Surat ancaman resmi dari Ibnu Ziyad tiba, memerintahkan Umar Ibnu Sa'ad untuk memaksa penyerahan total. Penyerahan total dari Imam Husain alaihissalam kepada penguasa zalim Yazid bin Muawiyah. Dan pada hari ke-8 ini perbekalan air mulai diawasi ketat. Pasukan musuh memperketat akses ke sungai. Tiada lagi orang-orang dari pihak Imam Husain alaihissalam yang bisa mendekati sungai Furat, menghampiri sungai Furat untuk mengambil air bagi kemah-kemah Imam Husain alaihissalam. Tanda-tanda strategi pengempungan ekonomi dan psikologis tampak jelas dijalankan oleh musuh. Apa makna lahiriah dari semua ini? Ini adalah puncak tekanan kekuasaan zalim. Mereka ingin mematahkan perlawanan tanpa pedang dengan cara kelaparan, ketakutan, dan ultimatum. Di sini kita menyaksikan sunnatullah dalam sejarah, bahwasanya tirani seringkali memulai dengan pembatasan, blokade, dan ultimatum yang tampak legal demi membenarkan kebiadaban mereka. Pada zaman kita ini, kita juga menyaksikan demikian tirani Zionisme Israel, tirani Amerika melakukan blokade, melakukan pembatasan, serta ultimatum-ultimatum terhadap rakyat Palestina, ataukah terhadap para pejuang-pejuang yang membela bangsa Palestina. Ini adalah sunnatullah bagi para pemimpin zalim melakukan tindakan-tindakan licik dan keji kepada mereka yang tertindas. Dari sisi falsafah akhlak, peristiwa ini memberikan penegasan bahwasanya Imam Husain alaihissalam tidak gentar dengan ultimatum. Beliau tahu sejak di Madinah bahwa ini akan terjadi. Bagi para ma'sumin alaihissalam yang mempunyai pandangan basirah, tidak dengan pengetahuan konseptual, tapi dengan pengetahuan kehadiran, memahami fenomena-fenomena yang akan terjadi pada masa akan datang. Oleh karena itu, hari ke-8 hanya menyingkap topeng terakhir dari kompromi palsu dari pasukan Yazid. Falsafah jihad di sini bukan jihad ofensif untuk menaklukkan, melainkan jihad defensif demi menjaga prinsip ilahi. Kata kunci dari pergerakan dan revolusi Imam Husain alaihissalam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar.
Imam berkata, inni lam akhruj ashiran wala batiran, innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jadi. Uridu, ya, aku menginginkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Pada hari ke-8 ini merupakan momen pengokohan niat. Tak ada lagi jalan balik bagi kebenaran yang kokoh. Mungkin banyak kaum liberal bertanya, mengapa imam tidak menyerah pada ultimatum? Bukankah jumlah mereka sangat sedikit dan tidak ada kemungkinan untuk dapat memenangkan pertempuran? Tapi pada hakikatnya imam tidak akan pernah menyerah, karena bayat pada Yazid berarti melegitimasi kezaliman, karena diam berarti membunuh nurani umat, karena Islam tanpa amar ma'ruf adalah bangkai tak bernyawa. Hari ke-8 adalah simbol clarity of choice. Tidak ada abu-abu. Penentuan kebenaran dan kebatilan dipertegas oleh ultimatum itu sendiri. Apakah kalian bersama kebenaran di jalan revolusi Imam Hussein alaihissalam, atau kalian berada di dalam kebatilan bersama penguasa Yazid yang zalim? Kita juga mesti melihat dimensi revolusi Imam Hussein alaihissalam ini dari sudut rahasia, batin dan irfani, di mana pada hakikatnya terjelma makam ridha dan tajalli tauhid. Secara irfani, perjalanan Imam Hussein alaihissalam adalah suluk menuju puncak tauhid. Hari ke-8 adalah makam at-tarwiyah, yang dalam bahasa haji berarti menyediakan air. Tapi secara batin artinya persiapan penuh kesadaran menghadap takdir ilahi. Dalam irfan, setiap tahapan Karbala adalah tajalli nama-nama, adalah tajalli asma ilahi, bertajalli nama Qahhar yang maha menundukkan pada musuh, bertajalli Sabur yang maha sabar pada para sahabat, bertajalli Wadud yang maha pengasih pada keluarga, bertajalli Hak yang maha benar dalam penolakan terhadap kebatilan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ke-8 adalah latihan batin untuk ridho mutlak. Imam alaihissalam mempersiapkan hati semua sahabat dan keluarganya. Ini adalah malam tafakkur mendalam. Siapa di antara kalian ingin kembali? Kata Imam, pulanglah malam ini. Esok kita tak punya janji kecuali dengan maut. Akan tetapi tentunya mereka yang berjuang pada
hari Asyura dibawa kepemimpinan insan kamil Sayyidus Syuhada al-Imam Husain alaihissalam. Mereka inilah yang di dalam ayat suci Al-Quran secara misdak dan aktual menjadi misdak daripada ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang sudah sampai pada makam mutmainnah, yang tidak ada lagi keraguan sedikit pun terhadap kebenaran, telah mencapai puncak ketenangan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah pada surgaku. Di sini jannati, surgaku, nisbahnya terhadap diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan jannah Firdaus atau yang lainnya, tapi jannati, suatu makam yang tinggi yang akan dicapai oleh para syuhada dan para syuhada lainnya. Pada syuhada Karbala khususnya yang memiliki kedudukan dan makam telah digembleng oleh Imam Husain alaihissalam dalam menapaki perjalanan tahap demi tahap kesempurnaan, meraup nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hari ke-8 adalah hari latihan batin untuk ridha mutlak, di mana Imam Husain telah mempersiapkan hati para sahabat dan keluarganya, sehingga beliau berkata, siapa di antara kalian ingin kembali, pulanglah malam ini. Esok kita tak punya janji kecuali dengan maut. Banyak riwayat menunjukkan malam ini Imam mendidik para sahabatnya tentang kesabaran, tentang ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karbala bukan tragedi kegelapan semata, tapi ia juga mi'raj maknawi, di mana Imam Husain alaihissalam menanamkan ma'rifah. Kematian di jalan Allah bukan kehancuran, tapi kehidupan hakiki. Inilah makam tertinggi, fana fi ridhaillah. Bagi kita, apa yang kita ambil dari hari ke-8 Muharram? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ke-8 yang terjadi bagi Imam Husain dan para sahabat serta keluarganya? Melatih batin menghadapi tekanan, jangan goyah saat kebenaran dipaksa tunduk. Jangan kompromi dengan kebatilan. Banyak tirani zaman ini meniru strategi Ibnu Ziyad
diplomasi palsu, ancaman ekonomi, propaganda demi stabilitas katanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan presidennya Donald Trump. Senantiasa mendesakkan keinginan-keinginannya. Jika tidak diterima, maka ia akan memberi ancaman ekonomi, propaganda, dan lainnya. Karena itu butuh persiapan rohani, sebagaimana Imam Husain alaihissalam mempersiapkan sahabatnya. Kita harus menyiapkan diri kita, keluarga, untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho pada takdir ilahi bukanlah berarti pasrah pada kezaliman, tapi siap menanggung beban amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan jika pun harus dikucilkan atau dianiaya. Apa yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam dan para sahabat serta keluarganya tidak ada apa-apanya bagi kita semua jika ditimpakan kesulitan, musibah, dan lainnya. Karena yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam adalah puncak segala derita, puncak segala bencana, puncak segala ujian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ke-8 Muharram bukan sekadar sejarah tekanan musuh, tapi hari pembelajaran keberanian rohani dan kejelasan prinsip. Imam Husain alaihissalam memberi ultimatum balik pada sejarah. Aku tidak akan pernah memberikan tangan kehinaan, tangan menyerah seperti budak kepada penguasa zalim seperti Yazid. Beliau mendidik kita bahwa bahkan di hadapan ultimatum maut, insan kamil memilih Allah di atas segalanya. Demikian pula tentunya orang-orang yang mengikuti langkah-langkah revolusi Imam Husain alaihissalam dalam berhadapan berbagai kesulitan, derita, dan bencana, tetap memilih Allah di atas segalanya. Semoga dengan menghidupkan hari ke-8 Muharram ini, kita menyiapkan hati untuk menolak semua bentuk baiat pada kebatilan di zaman kita. Kita harus menyiapkan revolusi besar Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif dalam bentuk aktif dan progresif di dalam melakukan, memperkenalkan, serta menjelaskan kebenaran yang ada pada Ahlul Bait Nabi, yang ada pada A'imma Ma'sumin alaihimussalam. Mari kita membacakan Marsiyah Yaumut Tarwiyah. Ya Yaumat Tarwiyah, madza rawaita? Wahai hari Tarwiyah, apa yang kau suguhkan? Adakah kau hilangkan dahaga para haus? Amzidtal quyuda ala saqil Husain,
atau kau tambahkan rantai di kaki Husain. Ya Laila Thamin, ya Sumtal Khiyam, wahai malam ke-8, sunyi tenda-tenda. Dalammu hati Zainab gemetar takut jadi tawanan. Di malammu Husain kumpulkan sahabatnya. Wa qala man ahabbar ruju'ah falyarji', dan berkata siapa mau kembali pulanglah. Ya nafs ala tabkin, wahai jiwa tidakkah kau menangis? Ala tiflin sayuhramu minal ma', atas bayi yang akan dihalangi air, atas ibu yang akan ditawan tanpa selendang, atas hati yang ditempah dari cahaya dan sabar, ala sayyidil ahrari al-mazlumi bila nasir, atas penghulu orang merdeka disalimi tanpa penolong. Ya Husain, ya bna Fatimah, wahai Husain putra Fatimah, sautukal yaum, suaramu hari ini bergema. Aku tak akan berikan tanganku seperti orang hina. Alam tana rabdadzil walau ja'al aulad. Kau ajari kami menolak hina meski anak-anak lapar. Kau ajari kami sabar meski air mengering. Ya Allah, ya Allah, ij'alna ma'al Husain fi Karbala'ina. Tempatkan kami bersama Husain dalam Karbala kami. La nabi al-din bi dunya, agar tak kami jual agama demi dunia. Agar tak kami jual agama demi dunia. Wala nubi'ad dina bi dunya, wala nusawimal haq bil khauf, dan tak kami tawar kebenaran demi takut. Waj'al mautana ala nahjih, dan matikan kami di jalannya, di jalan Husain alaihissalam. Wahsyarna tahta liwaihi, dan bangkitkan kami di bawah panjinya. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih dari semua pengasih. Allahumma bihaqqi dumu'i Zainab, ya Allah demi air mata Zainab, wa bihaqqi qalbil Husainil maksur, demi hati Husain yang remuk, wa bihaqqi atsil atfal fi Karbala, demi dahaga anak-anak di Karbala. Ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa tahhir qulubana min hubbid dunya, sucikan hati kami dari cinta dunia. Wa tsabbitna ala siratikal mustaqim, dan teguhkanlah kami di jalanmu yang lurus. Waj'alna min ansaril haqqi abadan, jadikan kami penolong kebenaran selamanya. Wala taj'alna mimman khadlal Husain, jangan jadikan kami termasuk orang mengecewakan Husain.
wala mimman ba'al akhirata bid-dunya. Dan jangan jadikan kami orang yang menjual akhirat demi dunia. Allahumma arzuqna ziyaratal Husain. Ya Allah, anugerahkanlah kami ziarah kepada Husain. Wa syafa'atal Husain, dan syafaat Husain. Wa husnal akibati ala darbil Husain, serta akhir hidup yang baik di jalan Husain. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسين